Halo, kita balik lagi di channel pelatihan parenting bersama Kang Wahyu dan Miss Ayu. Oke. Nah, Kali ini kita mau bahas apa, Kang Wahyu? ya kita akan membahas tentang cara mengatasi bayi yang susah makan empasi. Oke. Gitu. Jadi kalau kita punya bayi usia sudah 6 bulan itu sudah saatnya untuk makan empasi. Oke. Masih eksklusif diganti dengan empasi dan itu susah. Susah ya banget ya? Susah. Gak gampang ya ternyata? Nggak gampang. Pengalaman saya dalam mengasuh bayi, ya itu luar biasa PR-nya begitu. Iya, kira-kira kenapa itu, Kang? Mungkin transisi antara ASI ke makanan yang harus dikunyah itu butuh proses ya? Iya. Dan bikin bayi kaget juga ya? Salah satunya memang itu. Cuman kalau kita bertanya kenapa sih seorang bayi itu kok susah makan empasi, itu banyak sekali faktornya. Oke. Ada faktor fisiologis dan juga faktor psikis. Oh. Kalau faktor fisiologis itu lebih ke organ tubuhnya yang sudah siap belum dalam mencerna dan juga memakan makanan empasi itu. Karena beberapa bayi itu karena dia terbiasa makanan cair begitu ya, kemudian karena lidahnya belum siap ketika dikasih makanan padat atau bubur misalnya bubur tim, nah dia cenderung akan menolak. Oke. Itu fisiologis. Selain itu juga fisiologis juga kayak misalnya faktor makanan yang gak enak. Oh, berarti bayi pun dia bisa merasakan enak gak enaknya makanan ya? Menurut saya iya, meskipun dia belum bisa ngomong. Oh, gitu. Karena saya punya 2 anak ya, yang sekarang sih yang anak kedua ini usianya baru 3 bulan lah, belum empasi. Cuman yang pertama itu kan sudah usia 3 tahun. Dan waktu itu ketika melakukan empasi memang saya termasuk orang yang aktif mencicipi menu empasi. Oke, dicicipi sama Kang Wahyu sendiri dulu. Iya. Enak atau enggak gitu ya? Enak atau enggak? Saya cuma pengen menganalisa apakah makanan yang secara enak di lidah orang dewasa, apakah anak tersebut doyan atau enggak. Oke. Dan memang iya, kalau misalnya makanan itu menurut resep, saya baca nih buku resep empasi kan ada banyak tuh, ya kan? Nah, saya buat itu sesuai resep, tapi ketika saya makan menurut lidah saya nggak enak. Dan ketika dimakan anak saya ternyata apa? Dia memang nggak doyan. Ditolak ya? Ditolak, lidahnya menolak. Nah, disitulah kemudian saya menyimpulkan, dan itu nggak cuma sekali 2 kali, sangat sering sekali. Dan ketika membuat makanan yang sangat enak, aromanya juga asik begitu, anaknya selalu lahap. Entah mungkin nafsu makannya seperti saya juga nggak tahu kan ya. Oke. Cuman yang saya dapat semacam itu. Nah dari situlah saya menyimpulkan bahwa makanan yang enak itu sangat berpengaruh besar dalam membuat seorang anak itu Doyan suka atau empasi. doyan empasi atau tidak. Oke. Begitu. Nah, ini tips yang seru sekali yang kadang tidak dicoba oleh orang tua di luar sana, yaitu orang tuanya harus menikmati terlebih dahulu, Iya, enak karena, atau enggaknya gitu. Iya, karena mayoritas orang tua itu cuma sekedar ya ini, apalagi kalau kita belikan yang instan ya. Ini ya ini untuk bayi, maka ya harusnya enak di lidah bayi, tapi menurut saya nggak demikian. Gitu. Nah itu dari faktor fisiologis dan juga tekstur makannya. Nah yang kedua ini adalah faktor psikologis Mbak Ayu. Dan ini yang pernah saya tangani. Jadi background saya itu adalah psikoterapis, jadi kadang saya menangani problem-problem gangguan emosional semacam itu. Jadi kasusnya adalah anak tersebut trauma. Trauma. Oh iya, dulu Kang Wahyu pernah cerita ya soal iya, itu. di video di channel yang satunya sama-sama pelatihan parenting ya. Jadi ada seorang anak yang sebenarnya dia mungkin sudah kenyang atau memang tidak nafsu makan, tapi karena ibunya sudah merasa membuatkan empasi, akhirnya bahasa Jawa dipaksa menjejel-jejelkan ya. Bahasa kasarnya itu dijojoi. Bahasa kasar. Nah, itu dipaksa untuk makan dan akhirnya anaknya trauma, dan setelah itu meskipun dia masih bayi, dia merasa tidak nyaman ketika harus makan empasi, dan itu yang paling sering terjadi pada anak-anak usia 6 bulan. Iya. Setelah video itu viral di channel yang satunya lagi, itu banyak banget chat yang masuk, para ibu yang merasa kesulitan untuk
menyuapi empati untuk anak-anaknya, untuk Iya. bayi-bayinya gitu. Dan kalau ditanya pernah nggak melakukan itu, jawaban mereka biasanya Pasti pernah. pernah. Gitu. Itulah sebabnya saya kepada anak itu, terutama usia-usia yang belum bisa ngomong ya, saya sangat hati-hati agar tidak membuat mereka itu trauma. Karena kalau mereka trauma itu susah deteksinya. Lah gimana? Belum bisa ngomong? Iya, biasanya cuma nangis doang aja, itu Biasanya cuma sinyalnya dari nangis, mereka. kemudian kita akan mengatakan itu adalah tantrum dan lain sebagainya. Lalu kita mencari tutorial cara mengatasi tantrum dan akhirnya tidak, berbagai cara kita gunakan tapi nggak berhasil. Padahal penyebabnya adalah sederhana. Orang tuanya sendiri ya. Orang tuanya sendiri. Oke. Nah, jadi kalau kita misalnya seorang anak itu kok dia tidak mau makan empati, coba kita lihat dulu apakah dia pernah atau kita ya selaku orang tua pernah memaksa anak untuk makan, dan bahkan dia sampai muntah dan lain sebagainya, atau dia nangis masih kita paksa terus untuk makan. Kalau memang itu pernah, maka besar kemungkinan anak Anda mengalami trauma. Lalu solusinya gimana? Ya, kalau sudah terlanjur dipaksa terus anaknya trauma, Ya. yang harus dilakukan orang tua apa nih Kang Wahyu? Nah, yang harus dilakukan oleh orang tua adalah meminta maaf sama anaknya. Oke, meskipun anaknya belum paham, Iya, kita minta maaf ya. iya. Oke. Jadi cara minta maafnya jangan anggaplah ini Bayinya, maafin Nah, aku ya maafin gitu. mama ya, jangan. Kasar Tapi banget. kita lihat matanya sampai memang saling bertatapan mata, kita bilang, "Nak, mama itu sayang sama kamu, mama pengen badan kamu itu sehat." Ini anggap aja bayi ya. Anggap aja ini mama ya, bukan papa. Makanya mama kemarin melakukan itu, mama minta maaf ya kalau mama ada salah. Nah, hal-hal semacam ini memang bagi seorang bayi mungkin dia belum memahami 100% ucapan kita, tetapi dia bisa memahami energi Oke. atau perasaan yang Atau tercurah, emosi orang tuanya emosi tadi. orang tua yang tercurah ke anak kita. Begitu. Oke. Jadi solusi untuk anak supaya lahap MPASI ternyata salah satunya adalah minta maaf sama anaknya. Iya, Kalau jika- dulu pernah Iya. memaksa gitu. Kalau dulu pernah memaksa, salah satunya adalah meminta maaf kepada anaknya. Jadi begitu misalnya. Oke, Sudah baru punya anak? saya baru inden Kang Wahyu. Masih inden ya. Iya. Nah, saya juga mau inden lah. Inden untuk yang ketiga kalinya. Oke, Jadi itu salah satu tips ya Kang Wahyu. Biasanya orang tua itu kan kalau anaknya susah MPASI itu yang dicari tahu solusinya itu selalu fokus ke anaknya terus gitu ya. Iya. Bukan introspeksi ke dirinya Iya. dulu pernah ngelakuin Iya, apa ke anaknya Iya. gitu ya. Dan memang itu yang seringnya terjadi semacam itu. Oke. Gampang kan cara menyelesaikannya? Minta maaf aja gitu. Habis itu mungkin bisa coba diganti untuk perawatan makannya, mungkin Kang Wahyu itu kan juga bisa jadi solusi Iya, untuk untuk menu jelas ya. Menu ya terutama harus enak. bervariasi. Ya, bro. Kalau pengalaman saya bervariasi, iya benar. Cuman yang penting itu rasanya enak gitu. Oh gitu, karena dia juga bisa merasakan ya. Iya, dan tentu disesuaikan dengan tekstur yang bisa diterima oleh anak Usia dia. itu. Oke. Gitu. Oke, Bapak Ibu jangan lupa dicatat dan kemudian dipraktekkan langsung ya, Kang Wahyu. Jadi kalau mungkin nanti ada pertanyaan lain bisa langsung sharing di nomor WhatsApp atau di sosial media kita. Atau komen aja. Oh, atau komen aja langsung di Nanti channel kita YouTube buatkan kita. videonya. Oh, siap. Jadi untuk susah makan untuk bayi-bayi sudah cukup di sini dulu, nanti Cukup, kita ya. share video berikutnya. Oke, terima kasih. Bye.